Mohon pemahamannya tentang nasihat Imam Al-Ghazali yang terdapat di brosur halaman 7 dan 8, karena saya belum bisa mengambil kesimpulan dari nasihat tersebut, Ustaz. Coba panjenengan baca artinya itu, dipahami ya, pahami betul bagaimana agar kita terhindar dari sikap sombong, bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang punya hati tawadhu. Ini Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihatnya ya. Idza nadhara ila jahil qala, apabila dia melihat orang yang bodoh, dalam arti mungkin dari sisi akademiknya dia melihat orang ada di bawahnya. Mungkin kita secara akademik sudah mentok, sudah lulus S3, S4, S5, S lilin, S dungdung dan lain-lain sebagainya. Kok ini ada orang di bawahnya, SD ora lulus, SD di sekores guru nih. Ada orang yang secara sekolah formalitas berada di bawahnya. Kemudian dia akan berkata dalam hatinya, orang ini asallaha bijahlin, orang ini karena kebodohannya dia bermaksiat kepada Allah. Wa inni asaitullah bi'ilmin, sedang aku bermaksiat kepada Allah padahal dengan ilmu, sudah tahu tetapi dilanggar. Sedang tadi orang yang bodoh dia bermaksiat kepada Allah karena belum tahu. Nah, ketika ada orang yang tahu, kita ini tahu misalkan, melihat orang yang belum tahu, maka jangan sombong ya, kita orang ngaji, mengamalkan hasil kaji, kemudian melintas orang di depan kita yang kebetulan masyhur di masyarakat, itu orang yang suka judi, orang yang suka mabuk-mabukan. Kita lantas bergumam, ahli neraka, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah, agar terhindar dari sifat sombong, merasa paling benar, Imam Ghazali memberikan nasihatnya. Kalau melihat pada orang yang bodoh, mari kita renungkan dalam hati, orang ini bermaksiat pada Allah, minum minuman keras, mabuk-mabukan karena orang ini tidak tahu, karena kebodohannya. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah padahal saya sudah tahu ilmunya. Dan nanti di hadapan Allah, hujah orang yang bermaksiat karena kebodohannya lebih diterima oleh Allah daripada hujah saya yang sudah tahu ini. Itu maksudnya begitu, salah satunya. Wa idza nadhara ila alim qala, apabila dia melihat orang yang alim, lebih berilmu, lebih alim, pengamalannya lebih baik daripadanya, dia akan berkata dalam hatinya, kaifa akunu mislahu, bagaimana saya agar bisa seperti fulan, pengamalannya baik, istiqomah, kafah. Kita kepingin bagaimana biar bisa seperti fulan dalam kebaikan. Maka mulai berbenah, mulai mengikuti pelan-pelan satu persatu apa yang menjadi perintah Allah dan contoh Rasulullah, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, mujahadah, istiqomah ditunaikan satu persatu agar bisa seperti si fulan dalam kebaikan. Itu beberapa maksudnya seperti itu. Kemudian coba lanjutnya itu apa artinya? Jika ia melihat kepada orang tua, yaitu orang yang lebih tua usianya, ia berkata dalam hati, orang ini telah taat kepada Allah sebelum aku, lalu bagaimana dengan diriku? Apakah tetap bisa taat kepada Allah sampai tua seperti dia? Nah, kalau melihat orang yang secara usia di atasnya, mungkin melihat bapaknya, ibunya, melihat pakdinya, atau orang siapapun yang di atasnya, dan dalam ketaatan penuh kepada Allah,
kita akan merasa, kita akan bertanya dalam hati kita, orang ini, orang yang lebih sepuh daripada aku ini, lebih dulu taat daripada aku. Iya, karena orang yang lebih sepuh tentu itu dilahirkan dulu daripada orang yang lebih muda. Orang lebih muda itu lahirnya belakangan. Yang lahir duluan tentu lebih duluan taat pada Allah kalau dia taat. Maka kita akan bertanya dalam hati kita, apakah saya bisa dalam ketaatan kepada Allah seperti fulan ini hingga tua? Saat ini mungkin kita taat, namun belum tentu di usia tua nanti kita taat pada Allah. Apakah bisa saya terus dalam ketaatan kepada Allah sampai tua seperti fulan? Terus lanjut. Jika ia melihat kepada anak muda, ia berkata dalam hati, sesungguhnya aku telah bermaksiat kepada Allah sebelum dia, lalu bagaimana diriku, apakah bisa seperti dia? Nah, kalau melihat orang yang lebih muda, dia akan berkata dalam hatinya, kalau dalam hal maksiat, kalau kita bermaksiat, saya bermaksiat, berarti saya lebih dulu bermaksiat daripada fulan itu, karena saya lebih tua. Maka meski saya sudah tua, lebih tua, kalau saya bermaksiat kemudian fulan yang lebih muda mengingatkan, maka akan saya terima dengan taslim, penuh ketundukan. Dengan penuh ketundukan. Karena biar bagaimanapun tidak ada jaminan orang yang lebih tua itu lebih bertakwa daripada yang lebih muda. Tidak ada jaminan. Siapa yang berani menjamin dirinya? Meski secara usia lebih sepuh, namun apakah dia berani menjamin bahwa dia lebih bertakwa dari orang yang lebih muda? Tidak ada yang berani menjamin, karena takwa itu yang tahu dirinya dan Allah. Menurut kita mungkin kita sudah bertakwa, namun ternyata di hadapan Allah belum. Maka jangan merasa karena sudah tua sehingga tidak mau menerima nasihat dari yang lebih muda. Kalau merasa lebih tua, tidak mau menerima nasihat kebenaran dari yang lebih muda, maka hatinya tidak akan bisa tawadhu, muncul kesombongan. Ungkapan-ungkapan seperti loh lah kowe iki durung lahir, aku wis dadi mubalek ning ngendi-ngendi, kowe lho urung lahir le, ketika kamu buang air kecil saja rung iso jejeg, kowe nguyuh rung iso jejeg, aku wis berdakwah ke sana kemari. Ya, apakah orang yang lebih tua, lebih duluan berdakwah itu bukan berarti dia tidak akan melakukan satu kesalahan? Biar bagaimanapun meski lebih sepuh, tetap dia manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum. Kalau dalam konteks kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran ini, meskipun itu diamanahnya pimpinan pusat, pimpinan perwakilan, pimpinan cabang, pimpinan gelombang, pimpinan kelompok, bukan berarti dia maksum. Bukan berarti dia tidak akan melakukan satu kesalahan. Wong piye-piye no, dia juga manusia biasa. Meskipun lebih sepuh, lebih dulu ngajinya, bukan berarti dia tidak akan melakukan dosa. Tidak ada yang bisa menjamin orang yang lebih dulu ngajinya itu bisa menjadi baik kalau tidak diamalkan hasil kajinya. Ngaji itu jaminan baik kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan, sekalipun ngajinya duluan sejak majelis tafsir Al-Quran ini didirikan, ya tidak jaminan baik. Maka ketika yang lebih muda melihat yang sepuh menyimpang dari Quran Sunnah di majelis kita ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita secara ikhlas siap menegur dan siap ditegur. Yang menegur tidak merasa lebih benar, tidak merasa paling benar. Yang ditegur tidak merasa
paling salah, tidak merasa salah, semuanya taslim kepada Allah dan juga Rasulullah, sehingga dua arah terjadi, baik yang sepuh menasehati yang lebih muda ataupun yang sepuh dinasehati yang lebih muda, semuanya dengan cara santun. Yang sepuh menasehati yang muda itu tetap dengan santun, jangan dengan mencak-mencak, dengan bentak-bentak. Karena kalau merasa sepuh kemudian memberi nasihat yang lebih muda dengan cara muni-muni, dengan cara bentak-bentak, bukan nasihatnya yang masuk, yang diterima oleh seorang muda tadi, namun sifat kasar yang dari orang yang sepuh tadi yang akan pertama kali terlintas dan diterima. Padahal isi nasihatnya baik, namun kalau dengan mencak-mencak, teriak-teriak kasar yang muda tadi, nasihat yang baik tidak akan bisa diterima. Ya, dalam benaknya, oh ternyata fulan ini mesti wis sepuh ngajine wis suwe, tapi nek nesu kaya ngene, suarane gila nih, kata-katanya kasar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nasihat jenengan tidak akan diterima, tidak akan terekam di otak kepala yang muda tadi, tidak akan bisa masuk ke dalam nurani meski nasihat panjenengan benar. Karena yang diterima oleh yang muda tadi, oh mencak-mencaknya jenengan, keluar kata-kata kotor dari lisan kasar jenengan saat duka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, pada sadar diri, lebih tua berarti lebih dulu bermaksiat daripada yang lebih muda tadi. Ya, lebih dulu bermaksiat kepada Allah daripada yang lahir belakangan. Itu akan menghindarkan kita dari sifat sombong. Yang lebih muda kalau melihat orang yang lebih tua, sadar diri bahwa yang tua itu lebih dulu bertakwa kepada Allah daripada saya. Jangan merasa paling bisa, lebih muda merasa paling bisa. Contoh, saat ini era digitalisasi, bahwa masa pandemi, dakwah semuanya melalui online, melalui teknologi. Yang muda karena generasi milenial, memang dunianya dunia digital, yang muda ini dia merasa paling bisa. Wis iki wis tuwa ngopo dadak melu ngurusi, wis mending leren, wong tuwa ora bakal mudeng ngene iki. Nah ini berarti pemuda ini pemuda kurang ajar. Dia merasa paling bisa, sehingga peran yang sepuh tidak dianggap, yang sepuh dianggap mengganggu. Yang muda harus ingat, kalau tidak ada yang sepuh, tidak ada yang mendahului perjuangan dakwah atau perjuangan dalam hal kebaikan apapun, tidak ada yang meletakkan dasar awalnya, jenengan mau ngapa, apa yang mau diteruskan. Ya, yang muda-muda ini mau apa kalau tidak ada yang sepuh? Yang sepuh itu peletak dasar, memulai perjuangan. Biar bagaimanapun meskipun yang muda itu lebih baik, namun al-fadlu lil mubtadi, keutamaan tetap kembali pada yang memulai, yang merintis. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun yang mengikuti, yang meneruskan lebih baik. Karena begini, kalau tidak ada yang memulai, yang lahir belakangan mau meneruskan apa? Maka jangan yang meneruskan ini jangan merasa paling bisa. Ya, jangan merasa paling bisa. Kalau kamu merasa paling bisa dengan ilmumu, sudah rintis sendiri dari awal. Kebaikan apapun rintis sendiri dari awal. Nah ini maka yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, itu konsep Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, laisa minna man la yukrim kabirona wa la yarham soghirona. Bukan bagian dari kami, bukan golongan kami, orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua, yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda. Itu tidak diaku umatnya Nabi Muhammad. Ada seorang muda karena merasa bisa ngomong pada orang tua, mencak-mencak kasar,
itu tidak diaku umatnya Nabi Muhammad. Begitu pula sebaliknya, karena merasa tua, merasa sepuh, ngajinya merasa duluan, ketika marah pada yang muda juga kasar, mencak-mencak. Itu juga tidak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, lanjut. Jika ia melihat orang ahli bid'ah atau orang kafir, ia berkata dalam hati, apakah aku tahu, mungkin ia nanti bertaubat lalu menjadi orang Islam yang baik sampai akhir hayatnya, sedangkan aku mungkin bisa berubah menjadi orang seperti dia sekarang sampai akhir hayatku, karena tidak ada jaminan tetapnya hidayah kepadaku sampai akhir hayat sebagaimana dahulu tidak ada hidayah kepadaku. Nah, panjenengan berani menjamin 5 menit ke depan panjenengan masih dalam hidayah Allah? Berani menjamin tidak? 5 menit ke depan panjenengan berani menjamin bahwa diri panjenengan 10 menit ke depan masih dalam keimanan ini? Kita tidak ada satupun manusia yang beriman berani menjamin itu. Maka ketika melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kita tidak benci orangnya, namun benci perbuatannya. Kita doakan mudah-mudahan hatinya terbuka. Jangan dicaci maki, jangan diolok-olok. Yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya, bukan manusianya, namun perbuatannya. Maka saat secara zahir melihat orang bermaksiat kepada Allah, jangan dicaci maki, karena bisa jadi orang itu nanti di akhir hayatnya sebelum meninggal bertobat, tobatan nasuha, tobatnya diterima oleh Allah, meninggal surga tempatnya. Bisa jadi saat ini kita mencaci maki orang yang berbuat maksiat, ketika kita mau meninggal ternyata kita keluar dari hidayah ini, keluar dari keimanan ini, matinya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ada orang ngaji juga, ketika ngaji, masih ngaji, koyo-koyone dia menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Di akhir hayatnya mati nih, mati gantung, bunuh diri. Ada itu. Saat masih dalam hidayah Allah, koyo-koyone menjadi orang yang paling soleh. Selang beberapa waktu ternyata dia melakukan kemaksiatan yang sama. Dia juga selingkuh, dia juga zina, dia juga judi. Kita tidak tahu 5 menit ke depan kita masih dalam keimanan ini. Kita tidak berani menjamin bahwa 10 menit ke depan kita tidak akan bohong, 10 menit ke depan kita tidak akan memfitnah saudara kita. Kita tidak berani menjamin itu, karena kita tidak tahu apakah hidayah ini akan tetap atau nanti di akhir hayat justru kita tinggalkan dunia dalam keadaan tidak ada hidayah dari Allah. Artinya kita menolak hidayah Allah dengan melakukan kemaksiatan. Hidayah itu akan tetap kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Berarti butuh usaha. Usaha untuk beramal soleh, usaha untuk tawadhu, usaha untuk tidak sombong. Itu kalau bisa dilakukan berarti masih dalam hidayah Allah. Namun kalau sudah punya sifat sombong, merendahkan orang lain, tanpa sadar sudah keluar menolak hidayah dari Allah. Ya, karena sombong itu kan batorul haq, menolak kebenaran. Jangan dikira orang sholat itu tidak bisa sombong, bisa. Karena ziyadatut ta'ah itu juga bisa menyebabkan seseorang sombong. Yang awalnya tidak pernah ke masjid, tiba-tiba 5 waktu tertib ke masjid, safnya paling depan, safnya paling depan. Ketika pulang di tengah jalan melihat orang Islam yang lain, muncul dalam hatinya, sholat orang ning masjid. Bagaimana bisa jadi orang bertakwa ngaku Islam neng kok orang ning masjid? Nah, ini sombong.
Dulu ketika belum pandemi ngaji sregep, awalnya nggak pernah, kemudian ziyadatul ta'ah, taatnya tambah ya, datang di kajian ini rutin, tertib mendengarkan, tidak ngantuk, datang di kajian gelombang, tertib, amalkan. Ketika melihat saudaranya izin nggak datang di Ahad pagi, tahu hatinya berbisik, kaya ngono aku wong Islam ra ngamal ke hasil kaji, ngaji wayahe ngaji malah orang mangkat, kok gampang menizin, dan lain sebagainya dan lain sebagainya, tanpa mencari tahu dulu. Nah, bisa jadi tidak hadirnya itu karena memang punya uzur yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ini karena bertambahnya taat sombong, muncul kesombongannya. Maka jangan dikira orang ngaji, orang sholat itu tidak bisa sombong, sangat bisa. Orang yang sudah haji itu jangan dikira tidak bisa sombong, bisa. Dengan hajinya saja, nah, itu tanpa sadar bisa sombong. Pulang dari tanah suci, kalau tidak dipanggil Pak Haji marah. Lu wis haji kok ora celuk Pak Haji. Maka kalau nyebut namanya di depan, yang kami hormati Bapak Haji, harus ada hajinya. Kalau tidak disebut haji nesu, tersinggung. Nah, ziyadatul ta'ah bisa menyebabkan seseorang sombong. Ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu juga bisa menyebabkan sombong. Contoh, namanya bertambah. Bertambah dalam arti gelarnya bertambah. Misalkan doktor atau magister atau LC. Nah, LC itu apa toh? Lulusan COVID. LC itu lulusan COVID. Sekarang banyak yang punya gelar LC, lulusan COVID itu. Ini nih nggak disebut LC ini marah, nggak disebut MHUM-nya marah, nggak disebut doktornya marah, nggak disebut dokternya marah. Wah, aku ini dokter ora diceluk Pak Dokter. Piye karepe gini? Lah istrinya Pak Dokter ora disebut Bu Dokter juga tersinggung. Nah, suami saya ini dokter, masa aku ora disebut Bu Dokter? Ketika disebut Pak Dokter, Bu Dokter atau Pak Insinyur, Bu Insinyur, wah, kepalanya besar. Berjalan itu seakan-akan orang nebak lemah. Jalan di awang-awang, wah diceluk dokter, celuk profesor. Nah, enggak diceluk profesor nesu. Mong wis profesor, wis dokter, sudah magister, kok ora diceluk gelare nesu. Dalam undangan sudah ditulis gelarnya, salah nempatkan titik, dinesoni juga. Ki titik ora ning kene, tapi titiknya di sini, nesu juga. Gelarnya ada yang huruf besar kemudian huruf kecil, delalah ditulis huruf besar semua, marah. Atau ditulis huruf kecil semua, marah. Untuk jadi dokter itu ya rekoso, jembok kira gampang. Rekoso butuh tenaga, butuh bondo. Lah kok gelare dengan seenaknya kamu tulis salah, nesuh. Maka itu kan di undangan-undangan itu kan untuk menghindari marahnya seseorang yang punya sifat sombong karena gelarnya. Bertambahnya ilmu, bertambahnya gelarnya, maka sombong. Di undangan itu maka ditulis duluan, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan nama dan gelar. Kan begitu. Sebetulnya itu tidak perlu ada. Nulis gelar salah ya wajar, wong sing duwe gawe ndelalae tidak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah. Tidak pernah ngerti dunia perkampusan, dunia akademik, karena kebetulan lulusnya hanya sekolahnya hanya di SD. Lulus SD jelas belum punya gelar-gelar seperti itu. Nek nulis salah ya wajar. Kenapa menjadi tidak wajar? Kenapa disalah-salah? Karena orang yang ditulis gelarnya tadi sombong. Bertambahnya gelar, bertambah kesombongan. Ya.
Orang yang tidak sombong dengan gelarnya, mau ditulis salah gelarnya dia tidak mempermasalahkan, mau disebut atau tidak dia juga tidak mempermasalahkan, karena ukuran di hadapan Allah tolak ukurnya bukan gelar. Gelar itu hanya bukti kalau yang bersangkutan pernah mengenyam pendidikan di kuliah, di universitas. Bahkan yang tidak mengenyam pendidikan di universitas pun juga bisa mendapatkan gelar doktor honoris causa. Itu bisa, tidak pernah kuliah, S3 juga bisa menjadi dokter. Gelar itu hanya selembar kertas. Gelar itu hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, pernah mengenyam pendidikan di universitas. Lah orang yang beriman harus beda. Dengan gelarnya dia lebih, imannya harus lebih bertambah, rasa syukurnya harus lebih bertambah. Bukan berarti orang Islam tidak boleh punya titel. Orang Islam itu harus punya titel, karena titel itu penting dalam dakwah Islam. Karena orang yang tidak beriman banyak yang punya titel, apalagi saat ini ukuran kemuliaan di tengah masyarakat salah satunya dilihat dari titel. Nah nanti kalau tidak punya titel kita berdakwah, orang yang tidak beriman akan melihat deloken wong Islam, wong bodho-bodho, ora nek sing dadi profesor, ora nek sing dadi doktor, wong bodho-bodho kabeh. Sedangkan orang yang di luar Islam banyak yang jadi profesor, banyak yang jadi dokter. Maka untuk membedakan keprofesoran orang yang beriman dan tidak beriman, kedokteran orang beriman dan tidak beriman, kedokteran orang yang beriman dan tidak beriman, maka untuk membedakan itu, orang yang beriman profesor harus menjadi profesor yang berkualitas, kualitas dalam hal pakar betul dan mengamalkan agamanya dengan kafah betul. Kalau hanya sebatas gelar profesor, doktor dan lain sebagainya, kalau itu tidak bisa membedakan, meski kita profesor, doktor, namun ucapan kita sama dengan profesor dan doktor yang tidak beriman, perilaku juga sama, terus sekarang apa bedanya? Orang di luar Islam pun banyak yang profesor, banyak yang dokter, bahkan lebih banyak daripada orang Islam. Nah kalau hanya sama perilaku kita, perbuatan kita setelah meraih titel, meraih gelar, apalagi sampai gelar itu menyebabkan kita sombong, maka tidak bermanfaat gelarnya di hadapan untuk umat Islam dan untuk agama Islam ini. Tidak ada manfaatnya. Podo wae wis mending rasa duwe gelar, kalau ternyata menyebabkan kesombongan. Ya, bertambahnya ilmu seseorang, bertambahnya gelar seseorang, kalau tidak hati-hati bisa sombong, sehingga hari ini ketika belum punya gelar itu dia masih dalam hidayah Allah. Begitu dapat gelar langsung muncul kesombongannya, keluar dari hidayah Allah. Maka jangan rendahkan manusia, ya, jangan rendahkan manusia. Kalau melihat orang bermaksiat, doakan, ya, nasihati, bimbing, tolong, ya, dampingi untuk kembali kepada jalan Allah dan Rasul. Jangan dicaci, jangan dicibir, jangan dikucilkan, tapi dampingi. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ya, beberapa waktu ke depan justru kita akan seperti fulan, kita meninggalkan dunia dalam keadaan tidak dalam hidayah Allah. Bisa jadi fulan yang sekarang ahli maksiat, namun nanti karena hatinya terbuka, ada usaha untuk meraih hidayah dari Allah, meninggalnya dalam keadaan sudah taubat-taubatan nasuha diterima oleh Allah. Lah ini makna dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana agar kita terhindar dari sifat sombong dan punya hati yang tawadhu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?